zaman ini. Ternyata bahasa Inggrisnya sama, penguasa dunia ini. Karena kalau dengar ilah zaman ini terkesan zaman dulu lain. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang beda. Enggak, ilah zaman kini ternyata penguasa dunia ini. Siapa Bapak Ibu? Iblis, sama ya. Nah, kita mesti ngerti. Karena yang punya rumah di dunia ini itu iblis. Dia tidak suka sama kita. Dia akan selalu berusaha memerangi kita. Cuman kita karena tidak bisa melihat, kita tidak sadar. Pertanyaannya, bagaimana cara dia memerangi kita? Dia tidak suka kita diberkati. Benar nggak? Dia tidak suka melihat Bapak Ibu sehat. Dia tidak suka melihat anak-anak kita diberkati. Dia tidak suka melihat saudara dan saya mengalami mujizat. Dia ingin saudara dan saya selalu menangis, selalu sakit, selalu susah, selalu menderita, selalu sengsara. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara iblis memerangi kita pertama kali? Nah, kita mesti tahu, ternyata menurut 2 Korintus pasal 4, ayat 4, cara setan memerangi kita adalah, di sini dituliskan, membutakan apa? Pikiran. Jadi gini, di dalam dunia ini, iblis akan selalu mencegah supaya kita tidak terima mujizat. Bagaimana cara dia mencegah? Ternyata melalui yang namanya pikiran. Bisa nangkep? Melalui pikiran. Sekarang balik lagi ke kitab Efesus tadi. Yuk kita lihat lagi kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Kita banyak buka-buka Alkitab, lihat-lihat ayat ya Bapak Ibu, sabar dulu. Kadang kemarin itu saya khotbah di Semarang, ada seseorang bilang begini, Lek, burut khotbah itu enak lucu. Saya dulu terinspirasi sama pendeta yang lucu. Saya tuh ternyata lebih senang lihat pendeta lucu daripada pendeta yang marah. Jadi waktu pernah datang di sebuah kebaktian yang pendetanya ngamuk-ngamuk, melo stres. Tertekan, saya tekan. Jadi ketika melihat pendeta lucu, wah, rasanya mulai kok seger. Bukan cuma seger toh, utang-utang lalu. Jadi sumpah-sumpah hilang. Iya kan? Lupa. Jadi dari situ saya belajar ini. Oh, ternyata kok lucu itu asik. Latihan saya di depan kaca. Suami saya yang tak jadikan jemaatnya pelanggan. Terus saya merasa lucu. Dia belas gak ketawa. Nah, itu kurangnya sudah gagal saya. Ternyata saya baru tahu khotbah lucu itu susah. Tapi khotbah yang marah-marah, suara lantang gampang. Kita tinggal ngamuk-ngamuk keras tuh gampang. Karena pada dasarnya kita ini lah banyak yang ngamuan. Jadi gampang apa meneng gak sumpah di omong khotbah kamu ya jemaat dia tuh pelampiasan saudara gampang. Nah, jadi pagi ini kalau saya buka-buka banyak ayat, tolong sabar ya, tolong sabar. Saya tahu tapi ini penting. Balik lagi. Jadi setan tuh nggak suka kita diberkati. Setuju ya? Setuju. Caranya setan menghalangi kita diberkati gimana? Melalui pikiran. Kita lihat lagi, balik ke Efesus. Ayo, kita lihat Efesus ayat pasal 6 tadi ya. Kita kembalikan naik ke ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melalui tipu muslihat iblis. Ternyata setan itu kalau pakai cara itu adalah melalui pikiran. Gimana caranya? Dia membuat kita ditipu. Tadi di 2 Korintus juga dia bilang ditipu. Mereka ditipu, dibutakan, betul kan? Jadi caranya dia menipu. Nah, Alkitab mengajarkan supaya kita memakai senjata Allah untuk melawan dia. Nah, gimana? Karena dia tidak kelihatan, kita juga pakai senjata Allah bukan yang kelihatan. Bukan pisau, bukan pistol, tapi kita memakai senjata Allah yang tidak kelihatan. Apa? Pikiran. Pikiran. Yuk kita lihat lagi. Di dalam kitab
2 Korintus. 2 Korintus kembali lagi ya. Pasal yang ke-10. Kita lihat 2 Korintus. Kita lihat pasal yang ke-10. Kita melihat mulai dari ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan kalimat terakhir. Nah, ini cara kita, saya berdoa kita praktek hari ini. Hari ini juga. Tidak nunggu minggu depan. Hari ini juga. Kami, kita baca sama-sama yuk kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kami mematahkan segala siasat orang dan merugikan semua. Jadi pagi ini yang akan kita kerjakan. Karena iblis nyerangnya lewat pikiran, maka berarti yang kita perangin adalah pikiran. Bagaimana caranya menawan, dan kedua menaklukkan, kalau menurut kalimat ini. Saya ini minggu lalu diceritai anak saya. Tapi ini bukan pengalaman saya, tapi ini kisah nyata yang baru dibaca oleh anak saya. Dia ceritakan ada seseorang yang dia merasa badannya itu tidak enak. Karena tidak enak, dia pergi ke dokter lah. Di luar dugaan, ketika ke dokter kok nggak kelihatan, kok nggak ditemukan apa-apa. Tapi dia masih merasakan badannya itu tidak enak. Lalu akhirnya dia periksa ke dokter yang lebih mungkin spesialis. Ternyata dia divonis terkena penyakit kanker. Dan dia divonis waktunya tinggal 4 bulan. Nah lucunya, bukan lucu sebetulnya, tragisnya, orang ini tidak coba tanya pendapat dokter yang lain. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa ada punya pengalaman dokter salah vonis. Pernah? Oh banyak yang angguk-angguk, banyak sekali dokter salah vonis. Iya serius. Apa ada yang pengalaman dokternya vonisnya salah? Teman saya cerita pada waktu dia ke luar negeri untuk periksa. Dia tanya, jadi dia divonis, kemudian dia periksa. Dia cerita di rumah sakit itu ada pasien dari Surabaya, katanya. Pasien dari Surabaya. Yang katanya waktu periksa di Indonesia, dia divonis gagal ginjal, lalu disuruh transplantasi cangkok ginjal. Padahal ternyata pada waktu sampai di luar negeri gak perlu sampai segitunya cangkok. Nah coba bayangkan seandainya dia terus nekat, terus ginjalnya dicangkok padahal gak ada apa-apa, kan serem tuh saudara. Sama, dulu ada satu teman yang waktu periksa di Indonesia, dia divonis gak bisa punya anak. Lalu disuruh ngangkat indung telur. Indung telurnya disuruh ngangkat 1. Dia selama ini kesusahan untuk punya anak. Nah terus kalau indung telur diangkat 1, berarti kan makin susah nantinya, betul nggak? Terus dia telepon saya sambil menangis. Dan dia bilang, ini dokter sudah suruh saya tanda tangan kalau saya maksa keluar, kamu ada resiko apa-apa tanggung sendiri loh ya. Mesti gitu kan? Iya toh? Jadi dia tuh disuruh dokter untuk angkat indung telur, tapi saya bilang jangan mau. Kamu cek lagi dengan dokter-dokter kandungan yang lain. Dia disuruh tanda tangan, dia keluar, dan akhirnya dia periksa ke tempat lain. Ya ampun, Bapak Ibu, ternyata indung telurnya enggak apa-apa. Enggak perlu diangkat. Ada satu teman lagi yang lain, dulu dia cerita, dia itu pernah kena kista, cuma karena kena kista. Lalu berobat ke dokter, diperiksa, terus singkatnya dia dilakukan tindakan pengangkatan indung telur.
Dan ternyata Bapak Ibu, gara-gara pengangkatan indung telur itu, di usia sekitar 28 tahun, dia sudah menopause dini. Kenapa? Karena ada malpraktek. Jadi entah gimana cara ngangkatnya, operasinya, sehingga terjadi malpraktek. Nah, saya tidak sengaja bulan lalu pas jalan di BTC ketemu jemaat cerita. Saya mau pergi ke luar negeri, burut mau operasi tulang apa nih? Ini loh, bukan tempurung lutut. Dia itu tiba-tiba muncul tulang muda, terus dia mau operasi. Loh, saya tanya, kenapa tidak dioperasi di sini aja daripada repot-repot keluar? Dia bilang, saya ini sudah operasi di sini, Bu. Makanya habis 130 juta lebih. Terus lah gagal. Nah, karena gagal orang kabeh, Bu, sakit semua. Saya mau berangkat keluar. Nah, ini sudah terlanjur gagal. Saya sampai gini loh. Ya ampun, yang ngeri juga ya kalau sampai salah diagnosa. Nah, anak ini didiagnosa kena kanker dan dia divonis 4 bulan lagi mati. Anak ini tinggal sendirian. Singkat cerita, 4 bulan kemudian, akhirnya dia betul-betul mati. Keluarganya bingung, karena kok cepat sekali gitu loh. Kan tidak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya diperiksa sekali lagi pada waktu anak ini sudah mati. Ternyata mengejutkan, tidak ditemukan kanker satupun. Nah, pertanyaan saya gini Bapak Ibu, kenapa dia mati kalau menurut Bapak Ibu? Stres ya? Kenapa pikirannya? Dia divonis 4 bulan, stres, sumpah, betul? Akhirnya apa yang terjadi? Dia mati beneran, padahal tidak ada kanker. Betapa bahayanya kekuatan pikiran. Masalahnya, kita orang Indonesia, saudara dan saya, terutama juga wanita-wanita, tapi bukan berarti pria enggak, wanita-wanita, pikiran terus. Betul? Super terus. Ada lihat, coba toleh kiri kanan, wajah sebelahmu, lah wajah banyak pikiran. Loh iya, cek sebelah Anda, loh ya kan, wajah banyak pikiran. Dari sini tuh kelihatan 90%, kecuali butir Saini, wajahnya senyum-senyum. Tapi yang lain Bu, wajahnya kayak orang punya beban utang 5 miliar atau gimana gitu loh. Beban pikiran. Bapak Ibu, hati-hati. Karena firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini di kitab Ayub. Apa yang kamu takutkan, itu yang menimpa engkau. Jadi apa yang engkau pikirkan, bahaya itu menimpa engkau. Seringkali cara paling mudah saudara dan saya digagalkan oleh iblis melihat mujizat adalah karena pikiran kita ditipu oleh dia. Cara tipunya macam-macam, kayak pasien yang divonis kanker, lalu mulai stres dan sumpah, betul kan? Siapa yang pagi ini ada pikiran? Tolong angkat. Puji Tuhan, terima kasih mau jujur. Cuma satu tok yang mengatakan. Oh, yang lain tidak pernah mikir. Oh, puji Tuhan. Yang lain cuma mikir firman. Haleluya. Jemaat MPC memang cinta Tuhan, tidak pernah mikir. Antara tidak mikir atau ketiduran. Jadi tidak dengar saya ngomong apa. Ya kan? Saya mau tanya, siapa yang hari ini lagi banyak beban pikiran, sumpah-sumpah, angkat-angkat. Wah, ini mulai jujur. Separuhnya lagi masih malu, masih sungkan. Lah Bu, Pak, kita sama-sama jujur aja lah. Mungkin gara-gara masuk di YouTube ini takut ya. Tapi kan yang disorotkan saya, bukan Anda. Jadi Anda angkat tangan, nggak ada yang tahu kok di YouTube-nya. Sekarang pertanyaan saya, hanya kita ini loh, siapa yang nggak pernah mikir? Pasti ada kan?
Saya cuma mau bilang gini loh, hati-hati. Terutama ibu-ibu. Kemarin saya didatengin seorang wanita. Bu, saya ini punya panic attack. Apa itu panic attack? Serangan kepanikan. Terus dia bilang, saya ini tiap hari cemas. Saya tanya, cemas apa toh Bu? Kepikiran anakku nanti ya apa masa depannya, ini nanti gimana, terus nanti cucuku gimana, anakku gimana, kerjaannya gimana. Wah, kalau mau gitu pasti tidak pernah selesai. Betul nggak? Saya bilang tugas orang tua itu dari dulu tidak pernah selesai. Tidak ada ceritanya pensiun jadi orang tua. Betul ya? Waktu anak kita sekolah kita kepikiran, rapotnya solapin nggak ya? Nggak usah merah lah, yang penting biru. Mungkin nggak usah juara, tapi yang penting biru. Lulus ya kan? Setelah anak lulus kepikiran lagi, kerja, doakan supaya anak saya dapat kerja. Jadi saya ditemui jemaat itu ya masalah begitu terus ulang. Setelah kerja, dapat kerja, paling persoalannya apa? Jodohnya, betul? Nah itu sekarang level saya. Anak saya sudah dapat kerja. Jadi sebagai orang tua pikiran berikutnya adalah jodoh, ya kan? Terus nanti setelah dapat jodoh pikiran apa lagi? Cucu. Kok hamil-hamil ya? Kok gak hamil-hamil ini kenapa ya? Ada apakah? Ditengking, didoakan, dipuasakan dan sebagainya. Jadi panik terus hidup kita. Padahal cara setan menghalangi banyak mujizat melalui pikiran. Saya tahu kita namanya manusia nggak mungkin nggak punya pikiran. Tapi 2 Korintus mengajari kita caranya. Nangkep ya. Cara yang pertama adalah menawan. Menawan itu dipenjarakan, dirantai, diikat. Bahasa sederhananya stop. Berhenti. Gimana contohnya? Bu, kita tidak bisa menghalangi. Kadang-kadang ada nyamuk lewat. Betul enggak? Tapi jangan biarkan nyamuk diam di tangan saudara, lalu mulai gigit, dan waktu gigit, apakah Anda ada yang begini? Bagus, terus jangan berhenti, gigit nyamuk gigitlah darahku sebanyak-banyaknya. Ada yang begitu? Nggak ada kan? Ada nyamuk lewat, kita nggak bisa mencegah, namanya juga lewat. Tapi yang bisa saudara cegah, jangan sampai hinggap dan gigit, apalagi dengan cara raket nyamuk, atau dijeblek, ya kan? Sama, pikiran lewat, nggak bisa nyegah nggak bisa. Misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Bapak Ibu, katanya tiap Selasa saya disiarkan di online-nya NBC ya. Saya baru tahu. Berarti saya ketemu Anda tiap Selasa, ya kan? Nah, terus sekarang kan di Selasa ketemunya segini ya. Segini apa segini? Segini. Separuh. Nah, sekarang lihat full. Nah, saya pasti yakin pikiran saudara waktu lihat saya pasti kemana-mana. Yakin. Saya percaya Anda lihat saya. Tidak pernah berusaha, tidak bisa ngatur, nyelonong gitu aja. Pikiran apa buruk, macam-macam. Mungkin gini, bolehmu ya. Oke. Oh, putih juga ya. Oh, ketok kurang ya. Ini sih rada apik pikiran. Lek sing kurang apik, bolehmu ya. Jadi saya tidak bisa mencegah. Saya tidak bisa mencegah pikiran itu lewat. Bapak Ibu setiap hari, wong mata ini ngelihat kok. Telinga ini bisa mendengar.
orang cerita apa, pikiran stres, pikiran khawatir mulai muncul. Bisa. Gak apa-apa. Normal. Namanya juga manusia. Tapi yang bisa kita cegah, jangan biarkan nyamuk itu sampai hinggap lalu gigit. Pikiran bisa nyelonong, jangan sampai itu bahasa saya itu gini, diladeni. Masalahnya kelemahan banyak ibu-ibu, kenapa saya bilang ibu-ibu? Memangnya bapak enggak? Saya enggak tahu bagaimana dengan bapak-bapak. Kebetulan suami saya enggak. Suami saya ini makanya lihatlah, mukanya muda. Loh, ada enggak lihat suami saya? Saking mudanya, dulu, mudah-mudahan sekarang enggak. Saya kalau jalan sama dia, anaknya apa enggak kudu nabok? Saya sampai bilang sama dia, kok aku setua itu sampai dipikir mama lu. Dia hibur saya, enggak non itu mata merahku. Tanya, saya naik taksi, dia ngedropkan di tempat taksi, saya naik taksi, masnya bilang gini, anaknya enggak ikut ya? Oh, enggak tak bayar kapal. Jadi naik, kurang ajar nih omongan. Tersinggung loh, wanita dibilang gitu tersinggung. Ya toh, saya biarpun hamba Tuhan juga punya perasaan. Masa dibilang mamanya, dibilang cecenya aja sudah rada gimana, apalagi mamanya jauh sekali ya. Loh iya, ada lihat suami saya. Memang mukanya gimana ya, anak muda. Kenapa? Dia tidak pernah pikiran. Gak pernah. Dia kalau mikir sedikit gini, sudah habis itu selesai. Beda sama saya. Saya tak pikir, menjiwakan, dirasa-rasakan, sampai melo-melo, sampai nangis. Betapa malamnya nasibku. Itu saya. Jadi saya taunya wanita yang biasanya gitu. Tapi ada juga wanita yang kayak suami saya, nggak mikirin. Makanya lihat umurnya panjang, awet muda. Makanya saya tuh khawatir kalau saya kebanyakan pikiran. Nanti saya duluin dia. Nggak kepingin. Dia juga saya nggak mau dia duluin saya, nggak mau. Terus ya apa? Nggak usah dipikir, tinggal disumpah. Saudara, jadi kita nggak bisa mencegah pikiran itu lewat. Iya toh, pikiran itu lewat. Tapi yang bisa dicegah, stop. Jangan diladeni nih Bapak Ibu. Jangan tambah diteruskan gini. Aduh ya, gawat. Nanti gini, nanti jadi gini. Nanti jadi gini, nanti jadi gini. Jadi gini, jadi gini, jadi gini. Saya pernah ada seorang ibu konseling. Konseling yang kayak gini ini tidak selesai-selesai. Tahu nggak kalau konseling gini? Bu, tanah saya ini diambil keluarga. Saya ini mau maju untuk merebut. Saya singkatnya habis diceritain, kan jawab singkat. Saya ini kurang pintar konselingin Bapak Ibu. Karena saya ini tipe orang yang gitu. Jadi mohon maaf, kadang-kadang to the point. Kan? Jadi dia konseling, cerita toh, segala riwayat perebutan tanah. Singkatnya, setelah cerita panjang, saya memberikan solusi satu kalimat. Apa? Relakan. Ada mungkin ngomong, ya enak buru sih ngomong duduk tanahmu. Ya memang gampang ngomong duduk tanahku. Relakan ya. Saudara, terus saya waktu bilang relakan. Supaya rodok mantep pakai ayat. Firman Tuhan berkata. Wes, udah selesai. Jangan lagi. Tapi ini begini. Nanti begini. Itu harganya gini. Itu gini. Itu gini. Bapak Ibu percayalah, setiap saya ketemu beliau, selalu ngulang lagi cerita itu.
Jadi tidak pernah selesai-selesai. Ini kelemahan kita. Kita membiarkan pikiran kita kemana-mana. Kalau Anda mulai khawatir, aduh, anakku kok belum dapat kerja. Nanti gimana kalau tidak dapat kerja? Nanti gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Ini tidak nutupin semua. Ini gini. Stop. Ketika Anda mulai ingat lagi anakku belum dapat kerja, berhenti, jangan diteruskan. Nangkap. Yang kedua, menaklukkan pikiran kepada Kristus. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama di stop. Yang kedua, diarahkan ke Kristus. Bahasa Surabayanya dislemurno. Mantap kok bahasa Jawa itu ya. Susah saya mencari bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya distract. Dislemurno, lebih mantap dislemurno. Diarahkan, dialihkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya yakin pengalaman simpel ini juga akan menjadi pengalaman Bapak Ibu. Waktu saya terkunci di Australia 2020, namanya orang nggak punya nggak punya persiapan duit. Baju nggak bawa lengkap, nggak bawa banyak, itu masih bisa diakal. Tapi kalau nggak bawa duit, itu yang fatal di negara orang dan tidak bisa bekerja. Karena status visa kami turis, nggak boleh kerja. Yang namanya pikiran takut terjadi nggak? Pasti. Stres ya kan? Pasti terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah mulai muncul pemikiran. Entah gimana, saya harus bisa mendapatkan, kalau di Amerika menyebutnya green card. Kalau di Australia permanent resident. Supaya, karena di situ kalau permanent resident itu enak. Tunjangan kesehatan dapat. Sekolah nggak mahal. Jadi itu kan sudah nolong banyak gitu loh Bapak Ibu. Karena sekolahnya anak-anak itu luar biasa mahalnya. Saya mulai melangkah, tanya kepada agen imigrasi, singkat cerita semuanya sama jawabannya, tidak ada harapan untuk saya. Karena jalan untuk permanen residen di Australia maksimal usia 42 tahun. Pada waktu saya terkunci, saya sudah 45 tahun lebih. Batasnya aja 42, nah saya 45 lebih. Terus singkat cerita, saya mulai down. Aduh, nggak ada jalan untuk PR. Ya, mau nggak mau harus dihadapi bayar uang sekolah nanti, tagihan-tagihan. Berjalan dengan waktu, saya nyembah. Pada waktu saya nyembah, tiba-tiba ada sebuah suara di hati. Bukan audible, bukan terdengar anakku, atau tiba-tiba ada penampakan bayangan putih, tidak ada. Cuman merasa kesan di hati, ada suara seperti ini. Tahun depan, kamu akan menduduki negeri ini. Itu tahun 2021 awal. Tahun depan, kamu akan menduduki negeri ini. Saya berpikir bahwa kalau itu suara di hati, masih ada dua kemungkinan. Memang Tuhan atau suaraku. Karena apa? Namanya saya menginginkan. Orang menginginkan kan bisa suara-suaraan. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Puji Tuhan. Beberapa hari setelah nyembah, makanya Bapak Ibu banyak nyembah. Karena orang kalau nyembah itu sensitif. Setelah 2-3 hari, saya tuh biasalah IG kan. Nah, Anda buka-buka Instagram toh. Pernah nggak ngalamin pas buka-buka Instagram, tiba-tiba mungkin ada pendeta nongol khotbah nih maghrib. Pernah ngalamin nggak? Nah, saya ngalamin kayak gitu. Pas browsing, pas lagi buka Instagram, udah pakai lama buka Instagram, tiba-tiba yang muncul tuh tulisan,
tulisan dari pendeta Amerika. Suara Tuhan, pesan Tuhan. Jadi bunyinya The Voice of God. Tulisannya gini. This time next year, itu awal tahun 2021. Pada waktu yang sama tahun depan, kamu akan menduduki negeri ini. Loh, kok sama dengan yang pas waktu nyembah? Nah, disitulah saya tahu berarti waktu nyembah bukan denger-dengeran. Waktu nyembah bukan kerasa-kerasaan. Tapi benar-benar suara Tuhan. Tapi ada konfirmasi, Bu. Jadi tidak ngawur. Nah, kita kepengen, misalnya nih, kepengen mobil. Kok aku merasa ya, aku bakal dapat mobil. Nah, itu bahaya. Bisa sendiri, suara sendiri. Tapi bisa juga suara Tuhan. Nah, tapi saya dapat konfirmasi yang tidak direncanakan, tiba-tiba muncul tulisan. Pas saya tahu Tuhan memberikan janji. Lagu tadi, ku yakin saat berfirman, itu yang saya praktekkan. Kalau Tuhan sudah bicara, saya mempercayai. Selesai sudah bersoal. Itu modal saya. Pokoknya Tuhan bicara, saya mempercayainya, selesai masalah. Perjalanan langsung dapat mujizat? Tidak. Apa yang terjadi? Saya mencoba melangkah lagi. Cari agen lagi. Barangkali agen yang kemarin kurang ngerti. Cari agen imigrasi yang lain. Tapi semakin saya mencari agen imigrasi, jawaban semuanya masih tidak berubah. Masih sama saya jauh. Bapak Ibu ngalamin nggak? Tuhan sudah janji anak saya mau dapat jodoh. Tapi di jalan dari ke hari kok gak ada yang telepon ya? Kok gak ada yang PDKT ya? Kok gak ada yang melirik ya? Lalu tanya anaknya, Nak, sudah ada yang mulai lirik-lirik ya? Gak ada. Waduh, jangan-jangan salah. Anda mulai ragu. Itu yang kita alami, no? Ingat, pikiran mulai jalan. Kembalikan, taklukkan kepada firman. Dalam hal ini, contoh saya, pengalaman saya tak kembalikan. Jadi yang saya dapat dari Instagram itu capture screen. Saya screenshot. Supaya setiap waktu saya down, saya buka itu lagi, lalu saya perkatakan. Tuhan sudah berkata, tahun depan aku akan mendapatkan permanensi. Seperti itu, dari bulan ke bulan, Bu, dan baru terbuka jalan. Ketika nyembah lagi, waktu nyembah, tiba-tiba ada seperti dorong. Bukalah internet. Bukalah websitenya pemerintah. Bukalah, kayak ada kerasa-kerasaan, gigit-gigit ya. Tapi yang baru gini sih dibuka aja. Ya kan gak naik gunung toh, tinggal buka aja. Disitulah habis nyembah. Saya buka bukan Instagram, buka websitenya pemerintah Australia. Saya terkejut. Ternyata dibukalah jalan untuk permanen residen. Khusus pendeta. Sampai umur 65. Oh, ini yang namanya dream come true. Tapi perjalanan langsung mudah. Tapi paling enggak, penghalang terbesar sudah terbuka. Ada jalan. Datang ke agen lagi. Yang kemarin sempat kami datangi. Ada yang bilang, oh, enggak bisa. Ada yang bilang, sudah jelas ada jalan di depan mata, datang ke agent, masih dijawab, nggak bisa. Susah. Akhirnya, saya dan suami sepakat. Kami nggak ngurus pakai agent. Kami urus sendiri. Ya nggak ngerti bahasanya. Baca, diterjemahkan. Baca, karena bahasa hukum kan beda sama baca novel. Baca, diterjemahkan,
Akhirnya kami ngurus sendiri 4 bulan namanya, semua persiapan dokumen, terjemahan, sampai pengurusan pengajuan bulan Februari tanggal 22 tahun 22 saya dapatkan permanent residence seluruh keluarga. Oh iya, saya lupa, di tengah perjalanan itu kan yang namanya iman itu naik turun. Bapak Ibu juga ngalamin nggak? Tuhan ngomong gini, tapi ketemu fakta down lagi, balik lagi ke firman. Ketemu fakta lagi, down lagi, balik lagi ke firman. Saya gitu, tiba-tiba di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Tuhan kasih hari yang lain, kasih ayat, Bu. Pas apa ya, pokoknya saya dikasih ayat, Yesaya pasal 22, ayat 22. Jika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Langsung saya waktu itu dapat ayat ini langsung kuat lagi. Dengarkan agent down. Baca firman kuat lagi. Dari situ saya pegang sampai akhirnya saya dapatkan permanent resident. Dan waktu saya di email sama pemerintah dapat, saya jingkrak. Terus tiba-tiba saya sadar, ada sebuah suara mengingatkan saya, kamu lihat tanggal hari ini, tanggal di mana kamu tak kasih permanent resident. Tanggal permanent resident saya 22 bulan 2 tahun 22. Itulah ditulis 22/022/022. Bukankah Tuhan memberikan janji Yesaya 22 ayat 22, jika aku membuka pintu tidak ada yang menutup. Dari situ saya tahu betul-betul itu pernyataan mujizat, bukan karena saya, tapi karena Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Kita stop, kembalikan ke firman. Bu, lah kalau saya tidak dapat firman seperti Ibu, misalnya saya lagi khawatir nih soal anak saya kok belum hamil, ya kan? Nah, Anda sembahyang nimbalan, ada aja nimbalan. Kembalikan ke firman. Firman Tuhan tulis apa? Ada loh, Bu. Jika aku yang memberikan rahim, masakan aku menutupnya. Tuhan, kalau anakmu meminta roti, engkau tidak akan memberikan. Kalau nyawa saja engkau berikan. Betapa mudahnya bagimu memberikan. Kembalikan. Dengar dokter, down. Dengar fakta, lemas. Kembalikan ke firman. Saya cuma sederhana bilang gini. Kadang-kadang saya ini ceplas-ceplos. Kalau orang itu terlalu cemas, berarti sederhana. Anda tidak pernah kumpul karoti. Lebih sering kumpul sama kecemasan. Bapak Ibu tidak percaya, kumpullah sama seorang yang suka mengeluh. Tidak lama kok. Nular. Kumpullah sama orang yang panikan. Kumpullah sama orang yang suka khawatir. Gak butuh setahun. Nular. Anda jadi khawatir. Tapi kumpullah dengan orang-orang yang optimis. Anda akan ikut optimis. Kumpullah dengan firman. Anda akan kuat karena firman. Kalau Anda terlalu sering dengar berita, lebih daripada dengar firman, Anda akan lebih gampang khawatir daripada kuat. Jadi, hal yang kita harus lakukan sederhana. Jangan sampai seperti orang yang kena kanker. Amin, saudara. Jangan seperti orang yang kena kanker. Mati karena pikiran, padahal ternyata kanker tidak ada. Saya berdoa, kita kuat, kita praktek, kita menang. Yang tadi angkat tangan, ada banyak beban pikiran, stop. Oke, stop. Setelah stop, ngapain? Baca Alkitab. Firman Tuhan ngomong apa soal itu? Firman Tuhan bicara apa sih soal anak gak punya pekerjaan? Menurut Bapak Ibu, anak-anak kita, salah satu pergumulan kita kalau anak kita sudah selesai sekolah, kan kita pasti kepengen anak kita dapat kerja, ya. Ya betul ya. Menurut Bapak Ibu, Tuhan mau gak anak kita dapat pekerjaan? Kenapa Bapak Ibu yakin?
Tuhan baik. Nggak pakai tanya Tuhan dulu. Pasti Anda, anakmu itu pengen dapat kerjaan, pasti Tuhan itu kepengen anakmu dapat pekerjaan. Karena Alkitab bilang kalau nggak kerja, berarti Tuhan pasti kepengen kita dapat kerjaan. Setuju? Ada yang cari kerjaan? Katakan dengan iman, Tuhan, Engkau nggak suka kan orang males? Aku bukan males, aku mau kerja. Keterbatasan umur tidak ada yang sulit bagiku. Tapi aku bukan orang males, aku mau kerja. Saya yakin Tuhan mau engkau dapat pekerjaan. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Jadi praktek pagi ini, pikiran yang negatif di stop. Langsung ditaklukkan ke firman Kristus. Langsung ditaklukkan ke Tuhan. Dan saya berdoa, mujizat akan dialami teman-teman yang fisik. Amin. Amin. Itu model saya loh Bapak Ibu selama ini. Ada orang komentar gini, Burut ini kok enak ya hidupnya dari mujizat ke mujizat. Oh, haleluya. Harusnya saudara juga. Dari mujizat ke mujizat. Bukan amin toh, tapi betul-betul ngalamin dari mujizat kepada mujizat. Yang paling penting adalah pikiran. Karena medan pertama, benteng pertama, Alkitab menuliskan benteng itu pikiran. Kalau dikuasai setan, maka rusak semua. Saya berdoa jangan seperti pengalaman orang yang terkena divonis kutuk. Kita kembali yuk. Firman lagu yang tadi, ku yakin saat kau berfirman. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada nggak yang punya pengalaman pribadi? Anda bergumul sesuatu, terus sudah pernah dapat firman yang kayak saya alami. Mungkin pas ngeliat YouTube, ngeliat Instagram, kok kayak ketabok ya. Nah itu sebetulnya janji Tuhan. Kok kayak saya ya ini ya. Loh kok persis dengan yang saya lagi sembahyang. Tolong tanya, siapa yang pernah dapatkan seperti itu angkat tangan? Cuma 3. Oke, yang saya melihat gak angkat tangan berarti tidak dapat. Nah, jadi caranya gini. Anda punya pergumulan, gak usah dipikir. Sembahyang, nyembah karo Tuhan. Oke, udah nyembah aja. Terus Anda bicara gini sama Tuhan. Tuhan, bicaralah dengan cara yang saya bisa mengerti. Udah, belum tentu langsung ya, bisa 1 minggu, bisa juga 1 bulan. Tapi Tuhan itu Bapa. Kalau anaknya kepengen minta arahan, pasti mau ngasih arahan. Simple tuh. Nah, ketika Anda mendapatkan, itu yang saya namakan rema. Firman jadi hidup. Anda bisa dapatkan itu di mana? Macam-macam, Bu. Kadang dari WA, kadang dari IG. Ingat ya, kadang-kadang kita ini ditipu iblis. Ketepaan. Enggak. Tidak ada yang di dalam mengikut Tuhan. Tidak ada yang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin.